Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis perancangan sistem informasi manajemen pada administrasi klinik sehat bersama berbasis web. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah sistem informasi manajemen. Kami yang beranggotakan sebagai berikut. Perkenalkan, saya Aulia Labror dengan NIM F0424038. Saya Hanifah Tristani Nugraha dengan NIM akhir 032. Saya Muhammad Yusuf Nur Fadilah dengan NIM akhir 033. Baik, untuk selanjutnya akan memasuki pembahasan pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Baik, untuk pendahuluan, studi kasus ini dilakukan pada klinik sehat bersama dengan sebuah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melayani 3 hingga 50 pasien per hari. Saat ini, sistem operasionalnya masih dilakukan secara manual, mulai dari pendaftaran, pencatatan rekam medis, hingga pengelolaan stok obat. Kondisi ini menimbulkan berbagai kendala, seperti antrian yang panjang, resiko kehilangan data, ketidakakuratan stok obat, dan kesulitan dalam pelaporan. Untuk sebagai solusi, di bagian bawah, dirancang sistem informasi manajemen klinik berbasis web yang melibatkan 4 peran, yaitu petugas, administrasi, dokter, apoteker, dan manajer. Untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan akurasi data serta mempermudah pengambilan keputusan. Dengan penerapan sistem ini diharapkan klinik sehat bersama dapat bertransformasi menjadi klinik yang lebih efisien, akurat, dan profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan. Untuk memberikan gambaran fungsional sistem, berikut disajikan use case diagram. Diagram ini memvisualisasikan interaksi antara aktor atau pengguna dengan fitur-fitur yang disediakan oleh sistem informasi klinik kesehatan. Terdapat 4 aktor utama, admin, dokter, apoteker, dan manajer yang memiliki akses yang berbeda sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dalam operasional klinik. Dari keempat aktor tersebut, mereka sama-sama memiliki akses terhadap login. Terus admin memiliki akses terhadap login, kelola pasien, kelola pendaftaran, dan juga proses pembayaran. Lalu dokter memiliki akses terhadap login, input resep, input diagnosa, dan juga rekam medis. Lanjut kepada apoteker. Apoteker memiliki hak akses ke login, kelola stok obat, pengambilan obat, dan juga lihat resep. Lanjut terhadap manajer. Manajer memiliki akses terhadap laporan dan juga login. Selanjutnya, alur kerja operasional klinik digambarkan melalui activity diagram berikut. Diagram ini menjelaskan urutan aktivitas pelayanan pasien secara end-to-end, mulai dari pasien mendaftar di bagian administrasi, proses pemeriksaan medis oleh dokter, penyiapan obat oleh apoteker, hingga penyelesaian pembayaran. Diagram disusun menggunakan format swimlane untuk memperjelas pembagian tanggung jawab antar bagian. Yang pertama, dari pasien yang datang lalu mencetak data pasien. Nah, di sini pasien tersebut akan diseleksi apakah itu pasien baru atau tidak. Di mana jika itu pasien baru akan diinput data lalu masuk ke input antrian, dan juga jika pasien lama tidak usah input data. Terus ke dokter itu ada memiliki hak untuk memeriksa dan juga input diagnosa dan juga resep. Apoteker memiliki terima data resep, menyiapkan obat, dan juga update status. Lanjut kepada admin, memiliki tugas untuk menghitung biaya dan juga terima pembayaran. Pada akhirnya, pasien itu menerima obat dan juga stroke.
Kemudian untuk yang selanjutnya, di sini ada untuk menjelaskan aliran informasi yang terjadi. Nah, berikut ini adalah data flow diagram atau DFT level 0 atau diagram konteks. Lihatkan arus data masukan atau input yang dikirimkan oleh para aktor ke dalam sistem, serta informasi atau output yang dihasilkan sistem untuk para aktor tersebut. Dimulai dari admin, maka sistem yang masuk ke dalam sistem informasi klinik itu berupa data pasien dan data pembayaran. Adapun yang keluar dari sistem informasi klinik menuju kepada admin, itu ada nomor antrian dan struk pembayaran. Selanjutnya ada pada dokter. Data yang masuk pada dokter dari sistem informasi klinik itu berupa data rekam medis pasien. Kemudian data yang keluar dari dokter dan masuk ke sistem informasi klinik itu ada diagnosa serta resep obat. Selanjutnya masuk pada apoteker. Data yang keluar dari sistem informasi dan masuk ke apoteker itu ada data resep masuk. Kemudian data yang keluar dari apoteker kemudian masuk pada sistem informasi klinik, itu ada status obat yang sudah siap. Dan kemudian terakhir ini ada manajer. Manajer tidak memiliki input kepada sistem informasi karena tidak terlibat langsung secara operasional. Maka dari itu hanya menerima sistem output dari sistem informasi klinik menuju ke manajer sendiri, yaitu berupa laporan keuangan serta laporan kunjungan. Dan kemudian selanjutnya ini ada bagian rinci ya, lebih lanjut dari diagram konteks di atas. Berikut disajikan DFT level 1. Diagram ini memecah sistem menjadi 4 proses utama, yaitu pendaftaran, pemeriksaan, farmasi, dan transaksi, serta menggambarkan bagaimana data disimpan dan diambil kembali dari basis data, seperti tabel pasien, rekam medis, obat, dan transaksi. Pada DFT level 1 ini akan dijelaskan lebih rinci yang mana pada poin 1.0 di bagian pendaftaran, ini mulai dari admin terhubung ke bagian pendaftaran. Kemudian di pendaftaran ini terhubung juga ke pasien, dan pasien itu terhubung ke pendaftaran. Karena pasien butuh angka pendaftaran untuk melakukan pemeriksaan, dan pendaftaran itu juga membutuhkan pasien sebagai perantara agar tercatat data dalam sistem informasinya. Nah, kemudian dari pasien ini terhubung ke pemeriksaan, yang mana poin 2.0 ini juga terhubung dengan dokter. Dokter ke pemeriksaan, maksudnya adalah dokter memeriksa pasien yang telah terdata sebelumnya, dan kemudian data itu akan dikirim ke rekam medis, yaitu D2 yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya dari poin 2.0 pemeriksaan ini turun ke bagian farmasi 3.0. Nah, apoteker ini juga memberikan outputnya kepada farmasi untuk melakukan peracikan obat. Kemudian dari farmasi ini melanjutkan output ke D3 obat, yang mana artinya adalah dan kemudian setelah dari obat ini juga melakukan timbal balik ke bagian farmasi, yang mana obat itu telah siap dan diberikan kepada pasien. Kemudian yang terakhir adalah dari poin 3.0 farmasi ini turun ke bagian 4.0 kasir. Nah, dari admin sendiri tadi yang mengelola terkait pembayaran dan transaksi, kemudian dari transaksi ini menimbulkan panah yang bolak-balik, yang artinya adalah ketika pasien itu telah melakukan pembayaran di kasir, maka transaksi berhasil dan obat diberikan. Begitupun data yang telah dilakukan oleh admin, dicatat oleh admin, akan tercatat sebagai transaksi yang telah dilunasi atau diselesaikan oleh pasien. Dan semua itu pada akhirnya akan dilaporkan menuju manajer.
Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.